Pemerintah Polandia mengumumkan rencana pembangunan sistem pertahanan anti-drone baru di sepanjang perbatasan timurnya. Proyek ini ditargetkan rampung dalam 2 tahun ke depan, menyusul meningkatnya insiden pelanggaran wilayah udara Polandia oleh drone Rusia dalam beberapa waktu terakhir. Wakil Menteri Pertahanan Polandia, Cezary Tomczyk, mengatakan sistem pertahanan tersebut akan mulai beroperasi secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Ia menyebut proyek ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan nasional di tengah situasi geopolitik yang terus berkembang di kawasan Eropa Timur. Kami memperkirakan akan memiliki kemampuan pertama dari sistem tersebut dalam waktu sekitar 6 bulan, mungkin bahkan lebih cepat. Dan sistem lengkapnya akan membutuhkan waktu 24 bulan untuk diselesaikan, kata Tomczyk, seperti dikutip oleh Guardian. Proyek yang diperkirakan menelan biaya lebih dari 2 miliar euro atau sekitar 2,3 miliar dolar AS ini akan mengintegrasikan teknologi pertahanan udara terbaru ke dalam garis benteng perbatasan yang sudah ada. Benteng lama tersebut dibangun sekitar 1 dekade lalu dan kini dinilai perlu ditingkatkan untuk menghadapi ancaman teknologi modern, khususnya penggunaan drone. Menurut Tomczyk, sistem pertahanan yang akan dibangun bersifat berlapis. Pertahanan tersebut mencakup berbagai komponen, mulai dari senapan mesin, meriam, rudal, hingga sistem pengacau sinyal drone. Ia menegaskan bahwa sebagian persenjataan tersebut dirancang untuk digunakan dalam kondisi ekstrim atau situasi perang. Sebagian dari ini hanya untuk digunakan dalam kondisi ekstrim atau perang, ujarnya. Pembangunan benteng anti-drone ini menyusul serangkaian insiden yang terjadi pada September lalu. Pada periode tersebut, lebih dari selusin drone Rusia diduga memasuki wilayah udara Polandia. Insiden itu memicu respons cepat dari otoritas pertahanan Polandia dan aliansi NATO. Dalam beberapa kasus, jet tempur Polandia dan NATO dilaporkan menembak jatuh drone-drone tersebut. Puing-puing hasil tembakan jatuh ke daratan dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Rangkaian insiden itu meningkatkan kekhawatiran pemerintah Polandia terhadap potensi eskalasi keamanan di wilayah perbatasan timur, yang berbatasan langsung dengan Ukraina dan Belarus. Polandia merupakan salah satu negara anggota NATO yang paling vokal dalam mendukung Ukraina sejak invasi Rusia pada 2022. Tomczyk menegaskan bahwa pembangunan tembok drone ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Polandia semata. Sebagian besar pendanaan proyek tersebut akan berasal dari sumber-sumber Eropa, khususnya melalui program pinjaman pertahanan SAFE, Strategic Autonomy and Financial Empowerment. Selain pendanaan dari Eropa, pemerintah Polandia juga akan mengalokasikan dana tambahan dari anggaran negara. Skema pendanaan ini mencerminkan pendekatan kolektif Uni Eropa dalam menghadapi tantangan keamanan regional. Yang benar adalah bahwa selama Ukraina membela diri dan melawan Rusia, Eropa tidak berisiko perang dalam arti konvensional dan ketat, kata Tomczyk. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ancaman yang dihadapi Eropa tidak selalu berbentuk konflik terbuka. Menurutnya, benua Eropa justru akan semakin sering menghadapi provokasi dan tindakan sabotase yang bersifat tidak langsung. Eropa akan menghadapi provokasi dan tindakan sabotase, ujarnya. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran meningkatnya ancaman non-konvensional, termasuk penggunaan drone, serangan siber, dan aktivitas intelijen, yang dinilai sulit dideteksi namun berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Pembangunan benteng anti-drone ini juga menandai perubahan pendekatan pertahanan Polandia yang semakin menekankan integrasi teknologi canggih. Ancaman drone dinilai menjadi tantangan baru bagi banyak negara, mengingat biayanya relatif murah, mudah dioperasikan, dan mampu menembus sistem pertahanan tradisional. Dengan sistem pertahanan berlapis yang direncanakan, Polandia berharap dapat mendeteksi, mengganggu, dan menetralkan ancaman drone sejak dini. Integrasi antara persenjataan konvensional dan sistem pengacau sinyal diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif. Meski demikian, pembangunan infrastruktur pertahanan skala besar ini juga dipandang sebagai sinyal politik yang kuat. Langkah Polandia menunjukkan kesiapannya menghadapi potensi ancaman di wilayah perbatasan, sekaligus menegaskan perannya sebagai salah satu negara kunci NATO di garis depan Eropa Timur. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Rusia terkait rencana pembangunan benteng anti-drone tersebut. Namun, proyek ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan internasional, mengingat dampaknya terhadap dinamika keamanan kawasan. Dengan target penyelesaian dalam 2 tahun, Polandia kini memasuki fase awal pengembangan sistem yang disebut-sebut akan menjadi salah satu pertahanan anti-drone paling komprehensif di Eropa. Pemerintah berharap sistem ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas keamanan regional di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.